Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ada sukacita pagi hari ini. Yang siap memuji Tuhan, saya rindu. Ya, lambaikan tanganmu. Oh, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang siap memuji Tuhan, pasti wajahnya berseri. Amin. Kalau berseri, berikan senyum kanan kiri dulu. Sapa dulu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Bukan suatu kebetulan kami ada dan duduk di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan setiap pribadi kami, pribadi lepas pribadi, mempersiapkan diri kami masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami rindu Roh-Mu yang hidup itu bersama dengan kami, ada di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah ibadah kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, bersama kita katakan amin. Amin. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan puja Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu. Bersama-sama kita puji. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana hormat. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita akan puja diri sekalian. Tuhan, Tuhan menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, ku serahkan hatiku. Akan diberikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan
Tuhan juga begitu sayang pada kita. Angkat suara menaikkan ucapan syukur pada Tuhan. Mengurapi setiap kami. Saat ini Kau melihat hati jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku,
memuji Tuhan, siap menerima sukacita surga. Haleluya. Mari kita yo bersama-sama. Yo. Bersama-sama yuk. Menerima sukacita surga. Menerima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya yang bergelora.
Ku takut Allah menjaga. Tak usah ku bilang, tak usah ku bilang, Yesus pelihara aku. Tak usah ku susah, tak usah
Tuhan membawa saudara dalam kehendak Tuhan. Apa persoalanmu saat ini? Tuhan siap lawat saudara. Buka hatimu, buka hatimu. Tuhan lawat saudara. Mari kita katakan sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mau menerima urapan Tuhan. Kami mau melepaskan persoalan kami. Kami mau melepaskan beban kami, agar itu tidak menjadi penghambat berkat Tuhan datang mengalir dalam kehidupan kita. Mari Tuhan, kami undang Kau hadir. Kami undang Kau ada di tengah-tengah pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang besar sudah menyatakan kepada kami semua ya Tuhan. Sebentar Tuhan hamba mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka semuanya ya Bapa. Kalau sebentar mereka akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan berkati guru-guru yang mengajar, biarlah Tuhan boleh urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara silakan duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat saudara dan saya percaya kepada Tuhan, atau saudara saat menjadi anak-anak Allah, kita ini mempunyai peran. Kita ini mempunyai status di dalam kehidupan kita. Ada 6 peran di dalam anak-anak Tuhan. Ada 6 peran dalam orang percaya. Yang pertama adalah sebagai anak-anak Allah. Yang kedua sebagai hamba. Yang ketiga sebagai prajurit. Yang keempat sebagai murid. Yang kelima sebagai sahabat. Yang keenam sebagai mempelai Kristus. Dan 6 peran ini saudara pesan Tuhan harus kita perankan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Pada hari ini saya akan berkhotbah mengenai salah satu peran kita. Yang pertama yaitu sebagai anak-anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat saudara dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, saat itulah kita mendapatkan status baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Alkitab berkata, saat engkau mengaku dengan lidah dan dengan hati percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan saudara dan saya dari dosa, saat itulah kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Saat saudara dan saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kita akan mengenakan status baru, yaitu anak-anak Allah. Maka gaya hidup pun kita akan berubah.
Gaya hidup kita pun akan berubah. Kita tidak boleh lagi hidup bergayakan hidup orang dunia. Kita harus hidup bergayakan hidup kerajaan. Slide pertama coba dikeluarkan. Jadi saat saudara dan saya menjadi percaya, kita mempunyai status dan gaya hidup kita itu harus berubah, harus sesuai dengan standar yang Tuhan terapkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu ya, kita kenal semua Kate Middleton ya. Seorang gadis remaja milenial pada umumnya, sama sebagai rakyat jelata seperti saudara dan saya. Tetapi setelah dia menikah dengan Pangeran William, slide berikutnya. Slide berikutnya. Saudara-saudara, setelah dia menikah dengan Pangeran William, berubah 180 derajat. Lihat cara dia berpakaian, cara dia berjalan, cara dia duduk, saat dia berucap, saat dia makan, semuanya berubah. Dia gak bisa lagi makan di pinggir jalan, makan dengan kaki dinaikin, makan dengan mulut mengunyah terus bicara. Tidak bisa sembarangan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Gaya hidupnya berubah, harus mengikuti standar daripada kerajaan. Dia tidak bisa lagi hidup seenaknya saja. Begitu juga dengan kita. Saat kita menjadi anak-anak Allah, gaya hidup kita pun baik bicara dan bertingkah laku harus berdasarkan standar kerajaan Allah. Amin. Gaya hidup kita harus berubah. Memang ada orang yang hidupnya tidak hidup berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Ada orang yang gaya hidupnya tidak sejalan dengan standar yang telah ditetapkan. Akibatnya akan mendapatkan olokan dan cibiran dari orang lain. Slide berikutnya, saudara-saudara. Ya, slide berikutnya. Semua orang tahu ini adalah Pangeran Harry. Ya. Pangeran Harry, saudara dalam Tuhan, hidup tidak berdasarkan standar kerajaan Allah. Dia hidup seenaknya saja, hidup semaunya. Kita tahu dia tidak pernah mau mengikuti standar kerajaan Allah. Dan kita juga tahu dia pernah menghebohkan dunia dengan pengakuannya kepada dunia yang menjelekkan tentang kehidupan kerajaan Inggris saat diwawancara oleh Oprah Winfrey. Dilanjutkan dengan tindakan dia, Pangeran Harry, slide berikutnya, dia keluar dari kerajaan. Dia keluar, dia resmi berpisah dengan kerajaan. Akhirnya, saudara kesal Tuhan, Pangeran Harry banyak tidak disukai oleh orang-orang dan mendapatkan hidup yang sulit. Diberitahukan Pangeran Harry ini mendapatkan kesulitan keuangan karena sudah tidak lagi disupport oleh kerajaan. Dia harus mengeluarkan uang 30 miliar rupiah setiap bulannya untuk membayar bodyguard. Satu hari 1 miliar. Dia mengalami kesulitan. Nah, kenapa Pangeran Harry bisa melakukan itu? Menurut saya Pangeran Harry tidak memerankan perannya sebagai pangeran yang seharusnya. Beda dengan Kate Middleton. Setelah dia menikah dengan Pangeran William dan dicalonkan sebagai ratu berikutnya, Kate merubah gaya hidupnya, merubah total gaya hidupnya. Kate hidup mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saat saudara dan saya percaya Yesus dan mendapatkan status sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah, seharusnya dan sepantasnya hidup kita pun harus berubah, harus mengikuti standar kehidupan kerajaan Allah. Amin. Jadi saudara dan saya harus mengikuti standar kehidupan kerajaan Allah.
saat kita tidak menjalankan peran yang ada di dalam diri kita, saat kita tidak menjalankan peran dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami banyak masalah. Kita akan mengalami kesulitan hidup. Banyak anak Tuhan yang hidupnya sengsara, tidak menikmati atau tidak mengalami berkat surgawi karena hidupnya tidak mengikuti standar kerajaan Allah. Banyak anak Tuhan hidupnya belangsak. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti standar kerajaan Allah. Apa yang dialaminya kalau orang tidak mengikuti standar kehidupan kerajaan Allah? Pertama, hidupnya akan menderita. Hidupnya akan menderita. Ingatkah saudara akan cerita anak yang hilang di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15? Cerita tentang anak yang hilang di dalam Injil Lukas 15 itu sangat terkenal sekali. Anak yang bungsu itu hidup jauh dari standar yang papanya tetapkan. Si bungsu ini hidup menurut keinginannya sendiri, di mana di penghujung cerita kita tahu si bungsu ini mengalami hidup yang sangat-sangat menderita, yang berakhir di kandang babi sebagai penjaga babi. Seringkali kita baru sadar akan keadaan kita setelah kita terpuruk di kandang babi. Sebelum di kandang babi, si anak bungsu ini hidup di rumah papahnya. Di situ kita jadi anak raja. Semua serba ada, serba enak, serba tersedia. Kita tinggal teriak, maka puluhan pembantu langsung datang melayaninya. Sebelum di kandang babi, tinggal di hotel mewah, makan makanan enak, pakai barang branded, semuanya ori loh, semuanya, nggak ada yang KW. Anak bungsu ini hidupnya penuh dengan kelimpahan. Sebelum kandang babi semua indah. Lupa sama papa, lupa sama kokonya, lupa sama doa, lupa ke gereja, akhirnya lupa sama Tuhan. Sampai satu ketika kantongnya bolong, rekeningnya kosong, tetapi dia tetap tidak sadar. Sampai akhirnya kandang babi menyapanya. Sampai akhirnya kandang babi menyapa si bungsu ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, kandang babi adalah pembuka mata. Di kandang babi si anak bungsu sadar akan keadaannya yang begitu parah. Bagi orang Yahudi, babi adalah binatang haram. Tetapi anak bungsu ini terpaksa setiap hari harus mengurus babi, kasih makan babi. Ini benar-benar hina bagi orang Yahudi. Apalagi sebagai anak orang kaya yang hidup dalam kemewahan. Ini yang namanya terpuruk sedalam-dalamnya. Benar-benar terpuruk. Sampai saking laparnya mau makan makanan babi, tapi tidak diperbolehkan. Bayangkan mau makan makanan babi aja dilarang, nggak boleh. Rupanya sudah dianggap lebih rendah dari babi. Hidup itu memang kejam, tetapi kalau tidak demikian, mungkin dia tidak akan pulang. Di kandang babi itu dia sadar dan mau pulang. Manusia seringkali merasa kuat. Dia tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan, tidak mau mengikuti arahan Tuhan, maunya gaya hidup sendiri yang dia ikuti, tidak mau hidup menjalankan perannya sebagaimana mestinya, yaitu sebagai anak-anak Allah. Apa mau saudara dan saya di kandang babi dulu baru kita sadar? Tentunya kita tidak mau, bukan? Tentunya kita tidak mau disapa dulu oleh kandang babi, kita baru sadar. Banyak orang Kristen yang berperilaku seperti anak-anak kerajaan.
berperilaku tidak seperti anak-anak kerajaan. Itu banyak sekali orang anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Hidupnya sembrono, hidupnya meminta-minta, berharap kepada teman, berharap kepada saudara, berharap kepada orang tua, bukan berharap kepada Bapa di sorga. Padahal tinggal minta saja apa saja kepada Bapa kita di sorga, pasti dikasih. Bahkan ada sebuah lagu mengatakan, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kalau saudara dan saya bisa menjalankan peran sebagai anak Allah, maka kita akan terhindar dari kesusahan. Amin. Kalau saudara dan saya bisa hidup menjalankan standar daripada kerajaan Allah, kita akan terhindar dari masalah. Kita akan hidup di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan menikmati semua fasilitas kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Kalau dengan catatan, kalau kita mengikuti standar kehidupan kerajaan Allah. Jangan biarkan kandang babi menyapa kita dulu. Jangan biarkan kandang babi itu menyapa kita dulu. Saudara kasih Tuhan, itu yang kita akan alami kalau kita tidak menjalankan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita akan menderita, kita akan susah, kita akan repot di dalam hidup ini. Yang pertama. Yang kedua, hidup kita tidak akan maksimal. Kalau kita tidak mengikuti standar kerajaan Allah, hidup kita tidak akan maksimal. Ada seorang petani, saudara kasih Tuhan. Suatu hari dia pergi ke bukit cukup tinggi, dia menemukan telur Raja Wali. Dia menemukan telur, akhirnya telur itu dibawa pulang. Dia rami dengan ayam-ayamnya yang lain. Dia rami, ya. Setelah itu menetas, lahirlah anak Raja Wali ini. Anak Raja Wali ini, sekasihan Tuhan, dia bermain dengan ayam-ayam yang lain, mencari cacing-cacing yang lain. Sampai anak ini semakin besar, Raja Wali ini nggak bisa terbang. Kenapa nggak bisa terbang? Karena tidak maksimal hidupnya. Kenapa tidak maksimal? Karena dia tidak pernah menggunakan sayapnya, kepak sayapnya. Raja Wali itu harusnya hidup tidak di daratan, tetapi dia di bukit-bukit yang tinggi. Dia harus menerjang badai. Dia harus hidup di dalam ketinggian yang sangat tinggi. Jadi hidupnya tidak maksimal, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini juga banyak orang yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Hidupnya tidak maksimal karena kita tidak menjalankan perannya sebagai anak-anak Allah sebagaimana mestinya. Hidup kita ini tidak pernah maksimal. Karena apa? Seperti anak Raja Wali ini, dia tidak pernah dilatih. Kalau saudara dan saya hidup di dalam keinginan kita sendiri, tidak hidup berdasarkan kerajaan Allah, maka hidup kita ini tidak akan maksimal. Pertanyaan sekarang adalah, apa model dan gaya hidup anak Allah? Apa gaya dan model daripada anak-anak kerajaan Allah? Hidup bermartabat. Pertama, hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah itu adalah hidup yang mempunyai martabat sebagai orang-orang percaya. Tidak boleh, ingat, sebagai orang percaya kita tidak boleh meminta-minta. Itu pantang bagi orang-orang percaya. Daud berkata, dari aku muda sampai aku tua tidak pernah orang benar hidup meminta-minta. Mazmur 37 ayatnya yang ke-25. Mazmur 37 ayatnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggal atau anak cucunya meminta-minta.
Inilah yang disaksikan, inilah yang dikatakan Daud kepada kita sekalian di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dari yang muda sampai dia tua, tidak pernah orang benar hidup meminta-minta. Jadi kalau saudara dan saya hidup meminta-minta, itu harus introspeksi diri kita. Sudahkah saudara dan saya hidup menjalankan peran saudara dan saya sebagai anak-anak Allah atau bukan? Jadi saudara-saudara, peran kita ini harus sadar. Kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan sorga, harus mempunyai martabat. Karena orang yang bermartabat tidak akan pernah meminta-minta. Karena kenapa? Semuanya itu Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Berikutnya, bagaimana cara atau gaya hidup kita sebagai orang percaya, sebagai ahli waris kerajaan Allah? Berikutnya adalah hidup menjaga ucapan atau berkomitmen menjadi orang yang berintegritas. Jaga ucapan. Ada pendeta almarhum, saya katakan pendeta Yakub Nahoy, ya, dari GBI Mawar Shalom. Pendeta Yakub Nahoy dibilang begini, saudara-saudara, di antara pendeta-pendeta dia bilang, tahu nggak bedanya pendeta dengan dokter gigi? Kalau pendeta itu hidup dari mulutnya sendiri, tapi dokter gigi hidup dari mulutnya orang lain. Artinya saudara Tuhan, kita ini sebagai orang percaya, kita ini hidup matinya ditentukan oleh mulut kita, oleh perkataan kita sendiri. Saya jadi ingat cerita Elia dan Obadya, saudara-saudara Tuhan. Saat suatu hari Obadya ini diperintahkan oleh Raja Ahab untuk mencari mata air karena negaranya sedang mengalami kekeringan. Pergilah Ahab dengan Obadya. Ahab ke kanan, istilahnya Obadya ke kiri. Di tengah jalan, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, di tengah jalan dia berjumpa dengan Elia. Saat dia berjumpa, saudara kasih Tuhan, Elia berkata kepada Obadya, Obadya, aku akan bertemu kepada Raja Ahab. Obadya berkata, Tuanku, janganlah mendatangkan celaka. Kalau tuanku berbohong, aku akan mati dipancung. Aku akan mati. Kalau aku berkata kepada Raja Ahab, Elia akan berjumpa dengan engkau, ternyata engkau gak muncul, besok mungkin engkau diangkat ke surga, maka aku akan mati. Kita lihat saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-12b. 1 Raja-Raja ayatnya yang ke-12b. Kalau aku sampai kepada Ahab dan memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia, Raja Ahab, akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Obadya berkata, kalau lu bohong, gua mati, ini taruhannya. Tetapi lihat di ayatnya yang ke-14, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-14. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah kepada tuanmu Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Elia memperlihatkan kepada Obadya bahwa ia adalah orang yang bisa dipegang ucapan. Jadi sebagai orang-orang ahli waris kerajaan Allah, kita harus mempunyai integritas di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa dipegang ucapannya. Elia berkata, aku akan menjumpai Raja Ahab. Kita lihat ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Lalu pergilah Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia, ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Betul. Akhirnya Elia
berjumpa atau menjumpai daripada Raja Ahab. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, perkataan kita juga harus bisa dipegang dalam berbisnis, dalam pertemanan, dan dalam segala kehidupan. Perkataannya bisa dipegang. Itu akan menunjukkan seseorang yang mempunyai integritas sebagai anak-anak kerajaan Allah. Jadi saudara Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita dituntut mempunyai integritas melalui perkataan kita, melalui ucapan kita. Jangan asbun ya, asal ngomong aja. Jangan asal berucap tapi kita tidak pernah menepatinya. Saudara Tuhan, itu yang kita harus lakukan. Yang berikutnya, kita sebagai orang-orang percaya harus menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan. Melakukan setiap perintah Tuhan sebagaimana ahli waris kerajaan Allah. Saudara dan saya harus melakukan apa yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah ahli waris kerajaan Allah. Firman Tuhan kepada Salomo kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 9 ayat yang keempat dan ayat yang kelima berbunyi demikian. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka apa? Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dan tahta kerajaan Israel dari tahta kerajaan Israel. Jadi saudara kesatuan, Tuhan akan meneguhkan saudara dan saya kalau kita mengikuti segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Mari saudara kesatuan Tuhan, janji Tuhan kepada Salomo sama juga janji itu kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Saat saudara dan saya mengikuti segala ketetapan dan peraturan Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi semua janjinya kepada kita. Amin. Saat saudara belajar melakukan ketetapan dan peraturannya, maka Tuhan akan memberkati kita. Memang berat, memang susah. Contohnya kita harus rajin beribadah. Contohnya kita harus membaca Alkitab. Contohnya kita harus berdoa setiap hari. Itu memang berat. Tetapi kalau kita melakukannya, saudara kita kasih di dalam Tuhan, kalau kita melakukannya, maka Tuhan akan memberkati kita. Saudara perhatikan, boleh studi banding. Kalau bahasa pemerintah bilang studi banding. Perhatikan, orang yang hidupnya teratur, membaca Alkitab, berdoa, dengan yang tidak, itu lain. Ya tidak seperti makan cabai langsung pedas, tidak. Tetapi itu lihat dalam perjalanan hidupnya. Memang tidak menjamin mulus, tetapi jauh dari kematian, jauh dari kebangkrutan, jauh dari kemiskinan. Kalau kita hidup teratur di dalam Tuhan, menyediakan waktu, menjalankan ketetapan dan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan, ajaklah kita belajar studi banding, sudah siap Tuhan. Jadi saat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, segala berkat itu akan mengikuti kita. Gak usah berkat itu dicari, saudaraku. Gak usah berkat itu dicari. Kalau kita setia, berkat itu akan mengikuti kita. Akan mengikuti kita. Yang berikutnya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan Allah, janganlah kita meremehkan status yang kita miliki. Janganlah kita meremehkan status saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Sebab status itu ada kuasanya. Jangan dianggap enteng.
ya cuma orang Kristen, ya cuma ke gereja. Jangan dianggap remeh sudah kasih Tuhan, karena ada kuasa. Ingat cerita Esau. Esau meremehkan status anak sulung yang dimilikinya. Esau meremehkan status anak sulung yang dimilikinya. Banyak orang Kristen yang meremehkan status yang dia miliki sebagai anak-anak Allah. Buat apa jadi orang Kristen? Toh hidupnya begini-begini aja, gak ada perubahan. Ingat, jangan meremehkan status yang kita sandang, yang kita miliki. Kita harus belajar dari Esau. Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Kita lihat, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Esau memandang ringan. Terjemahan King James Version menggunakan kata membenci hak kesulungannya. Esau itu gak suka sama hak kesulungannya. Dia benci sama hak kesulungannya. Menganggap remeh. Tidak sedikit orang Kristen yang membencinya juga. Yang mempunyai status sebagai seorang Kristen, dia gak suka jadi orang Kristen. Malas jadi orang Kristen. Gerak gua jadi gak bebas, terlalu banyak aturan. Mau melanggar sedikit, orang Kristen. Terlalu banyak aturan, sana sini banyak larangannya. Ingat, saudara-saudara Tuhan, saat kita meremehkan status kita sebagai anak-anak Allah, atau kita memandang rendah status yang kita miliki, atau bahkan membencinya menurut terjemahan King James Version, maka kita akan memiliki kesulitan di dalam hidup. Kita tahu ceritanya, kalau Yakub hidupnya jauh lebih diberkati daripada Esau. Memang Esau juga diberkati, tetapi perbandingannya bumi dan langit. Esau diberkati, tetapi Yakub jauh-jauh lebih diberkati oleh Tuhan, karena Yakub tidak pernah memandang rendah hak kesulungan. Sama saudara dan saya, engkau mungkin saat ini, gua gak sungguh-sungguh Kristen juga, hidup gua enak. Tapi akan lebih enak lagi jikalau engkau menghargai status yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan lebih lagi, Alkitab berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau. Memang kita saat ini sudah mendapatkan berkat, karena ingat, berkat Tuhan itu ada dua, yaitu secara umum. Alkitab berkata, Tuhan memberikan matahari kepada semua orang, baik yang baik, baik yang jahat, semua orang. Tetapi ada berkat khusus yang Tuhan tidak berikan kepada semua orang. Berkat khusus itu yaitu kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, yang sungguh-sungguh mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita akan menerima berkat khusus. Jadi saudara Kristen Tuhan, saat kita tidak menganggap remeh status kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, maka hidup saudara akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Biarlah peran kita saat ini yang pertama sebagai anak-anak Allah, anak-anak ahli waris kerajaan Allah. Marilah kita mau hidup sebagai mana mestinya, ya.
Saya undang pemain musik, singer, kita akan nyanyikan pujian Mataku Tertuju Kepadamu. Biarlah mata hati kita boleh tertuju kepada Tuhan. Kita mengarahkan terus kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati kita. Dan biarlah Tuhan boleh membimbing kita untuk masuk di dalam kerajaannya. Karena kita tahu saat kita membesarkan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan kita berperan sebagai anak Allah, maka berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju pada segenap hatiku, segenap hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, haleluya. Ku mau mengikuti, oh, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita katakan sama-sama, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Haleluya, haleluya. Segenap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, haleluya. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau mengikuti, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Siapa di antara saudara saat ini mau berkata, Tuhan, aku mau mengikuti kehendak-Mu
Kalau selama ini aku berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, seringkali Tuhan aku berjalan tidak sesuai dengan standar kerajaan Allah. Hidup semaunya saja Tuhan, hidup sembrono ya Bapa. Biarlah Tuhan bawa kami masuk Tuhan, bawa kami masuk untuk membesarkan kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami
tentang peran kami sebagai anak-anak kerajaan Allah ya Tuhan. Seringkali Tuhan kami tidak menjalankan apa yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Hidup kami seringkali sembrono Tuhan. Hidup semaunya ya Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami tidak menerima berkat Tuhan. Seringkali kami tidak mengalami mujizat Tuhan. Karena hidup kami tidak berstandarkan kerajaan Allah ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami terus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hamba serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati. Amin. Bapak katakan yang sudah diberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hasan yang sudah menjadi berkat buat kita semua jemaat Tuhan. Bila jemaat Tuhan tetap bertumbuh di dalam Tuhan, saya undang untuk kehidupan tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita akan pujian di sisi Allah. Pujian ini setiap minggu kita nyanyikan. Biarlah kita mau seperti rumah ya. Kita satu keluarga ya. Seperti GBI Home ya. Seperti rumah House of Mercy ya. Biarlah kita satu keluarga. Saudara Tuhan. Pertama-tama terima kasih buat persembahan dan persepuluhan jemaat. Tuhan Yesus memberkati ya. Persembahan saudara-saudara sebentar bisa ditaruh di dekat depan pintu saat saudara keluar ya. Saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah. Bapak Ibu terima kasih ya. Saudara-saudara kita dari sebelah, dari Agung Poro ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati bisa bergabung dengan kami ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Saudara-saudara, bulan Juli kita akan dilayani oleh pendeta tamu di minggu yang kedua oleh Bapak Pendeta Dani Bunyamin dari GBI Juanda Cikampek. Yang ketiga, minggu ketiga dilayani oleh oleh pendeta dari Depok, saudara Tuhan, dari Depok ya. Sebentar, ini saya jadi ngeblank nih ya. Hari Sempulur. Nah, pendeta Hari Sempulur. Nah, ini cukup susah juga ini undangnya beliau ini karena cukup sibuk pendeta Hari Sempulur ya. Saya berharap kita semua bisa datang menikmati berkat Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan juga minggu depan ada penyerahan anak ya. Dari keluarga Bapak Wawan dengan Ibu Shirley akan menyerahkan anaknya putra ketiga yaitu King Junior Lee ya. Minggu depan akan ada ibadah perjamuan kudus dan penyerahan anaknya. Saudara-saudara, itu saja. Terima kasih buat kehadiran saudara sekalian. Ada juga yang tidak hadir pada saat ini karena ada yang mau melahirkan di bulan Juli ini, jadi dia siap-siap. Suka dalam Tuhan.
Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Tuhan buat janji-Mu, buat apa yang Tuhan sudah sediakan pada kami semua. Hamba berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa yang hadir pada saat siang hari ini, biar Tuhan boleh memberkati mereka semuanya ya Bapa. Hamba juga berdoa yang tidak hadir karena berhalangan, biar Tuhan boleh melawat mereka juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Tibakan kami Tuhan pada ibadah minggu berikutnya Tuhan, untuk kami mencari, untuk kami mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba serahkan Tuhan setiap semangat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berdoa Tuhan untuk manajemen hotel di tempat ini, biar Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh melindungi hotel di tempat ini ya Bapa. Juga buat bangsa dan negara ini, biar Tuhan boleh memberikan hikmat, biar Tuhan juga boleh memberikan setiap pertobatan dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin kami Tuhan. Dan Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan, bangsa yang besar ini Tuhan, biar Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jika Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik itu di dalam usahamu, baik itu dalam pekerjaanmu, baik itu dalam studimu, baik itu juga saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menghibur dan mengingatkan kita sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu